Polisi memeriksa 14 petugas Lembaga Permasyarakatan Cipinang, Jakarta untuk mengungkap kaburnya terpidana mati Gunawan Santoso. Mantan Presiden Soeharto berangsur pulih kesehatannya setelah menjalani operasi usus besar. Selamat sore, saya Putra Nababan dan pemeriksaan petugas LP Cipinang Jakarta membuka laporan pertama kami hari ini. Pemirsa, inilah seputar Indonesia. Polisi terus memeriksa 14 petugas Lembaga Permasyarakatan LP Narkotika Cipinang Jakarta untuk mengungkap kaburnya terpidana mati Gunawan Santoso. Mereka yang diperiksa termasuk 2 pemegang kunci, salah satunya berinisial W. 3 hari setelah kaburnya Gunawan Santoso dari Lembaga Pemasyarakatan LP Narkotika Cipinang Jakarta, polisi belum menetapkan seorang pun tersangka yang diduga membantu pelarian terpidana mati kasus pembunuhan Direktur Utama PT Asaba Budi Harto Angsono. Wakil Direktur Reskrim Umum Polda Metro Jaya AKBP Tejo Subagio mengatakan polisi masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap 14 petugas LP Narkotika Cipinang. Sekarang sedang saya periksa untuk menentukan hasil pemeriksaan saya, ya, penajaman saya, ya. Saya sudah cukup banyak memeriksa. Sampai saat ini sudah ada 14 orang yang saya periksa. Menurut Tejo, pemeriksaan yang dilakukan sejak Senin pagi termasuk pemeriksaan terhadap petugas berinisial W. Sebelumnya Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin mengatakan bahwa W diduga terlibat dalam pelarian Gunawan Jumat lalu. Ya. Yang 5 itu termasuk yang pemegang kunci dan ini, Pak? Oh, tentunya. Yang 5 itu. Semua ada di dalamnya kita. Ada semua di dalamnya, ya. Sampai Senin sore, polisi telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap 9 petugas LP dan masih memeriksa 5 orang lainnya. Abi Noval dan Danang Yugo melaporkan. Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin mengungkapkan keterlibatan petugas LP Cipinang berinisial W dalam pelarian Gunawan Santoso merupakan hasil penyelidikan internal departemennya. Hamid mengatakan penyelidikan Dephukham terus dikembangkan untuk menelusuri keterkaitan W dengan petugas LP lain ataupun dengan aparat dalam Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Diperiksa oleh intern saya, sudah mengaku bahwa dia yang membantu membuatkan kunci duplikasi. Secara pastinya kapan Pak? Ya, Gunawan itu bulan April pembuatan kunci itu, pertengahan kalau saya nggak salah. Nah, pagi-pagi tadi saya serahkan ke polisi. Nah, dan saya fokuskan ya pemeriksaan pertama siapa saja yang terlibat selain kode inisial W tadi. Dengan dugaan menggunakan kunci palsu, Gunawan Santoso leluasa menembus 8 pintu LP Narkotika Cipinang. Dugaan ini diperkuat fakta tidak adanya kerusakan pada gembok, hanya kawat berduri yang ditemukan rusak. Terpidana mati Gunawan Santoso yang melarikan diri dari LP Narkotika Cipinang, Jakarta Timur, Jumat pekan lalu, diperkirakan berhasil menjebol 8 pintu. 3 pintu diantaranya berada di Blok C, lokasi sel yang dihuni Gunawan sejak Januari lalu. Ketiga pintu yang digunakan Gunawan meloloskan diri tanpa hambatan, yakni pintu sel, pintu gerbang sel, dan pintu blok. Kunci gembok dan pengaman ketiga pintu ini yang diduga digandakan oleh petugas jaga LP, W, bulan April lalu. Gunawan juga berhasil melarikan diri melalui 4 pos penjagaan, yakni pos di sel blok, pos menuju dapur, pintu wakil komandan dan pintu komandan yang setiap titiknya dijaga oleh 3 hingga 4 petugas. Di Blok C yang memiliki 14 sel, Gunawan hanyalah satu-satunya penghuni. Selama di LP Narkotika Cipinang, Gunawan diizinkan berada di luar sel namun masih dibatasi keberadaannya di dalam blok pukul 7 hingga 9 pagi dan pukul 3 hingga 5 sore. Di luar waktu itu, Gunawan diizinkan ke gereja yang juga masih di dalam LP seminggu 2 kali dengan waktu yang tidak tetap. Dalam pelariannya, satu-satunya benda yang rusak hanyalah kawat berduri yang dipasang di beberapa pintu keluar yang dilalui Gunawan. Tim Liputan RCTI melaporkan. Pemirsa, jalur selatan kereta api jurusan Bandung-Surabaya, tepatnya di Desa Karanganyar, Kecamatan Luwigong, Garut, masih terputus akibat tabrakan kereta turangga dan kereta barang pagi tadi. Sementara 2 masinis kereta saat ini masih menjalani pemeriksaan untuk mengetahui penyebab tabrakan.
Para pekerja hingga Senin sore masih berusaha mengevakuasi 10 gerbong kereta barang yang bertabrakan dengan kereta turangga di dekat stasiun Cibatu, Garut, Jawa Barat. Sebelumnya 2 lokomotif, kereta turangga dan kereta barang telah dievakuasi. Sedang gerbong kereta turangga bersama 245 penumpangnya telah ditarik ke stasiun Cibatu, Garut dan melanjutkan perjalanan ke Bandung. Humas Kadaops 2 Bandung, Sukendar, mengatakan penyebab tabrakan kedua kereta hingga kini masih diselidiki. 2 masinis kereta yaitu Usep Sudrajat dan Rosin hingga kini masih dimintai keterangan. Sementara itu saksi mata mengatakan tabrakan terjadi sekitar pukul 5:05 pagi saat kereta turangga yang seharusnya langsir di jalur 2 berhenti di jalur 1. Sementara dari arah berlawanan muncul kereta api barang. Kejadian apa? Lolosnya tuh, lolos rem tuh. Lolos rem, terus sampai sini saya tabrakan gitu. Oh, nabrak. Ya, nabrak. Ayah Akang naik kereta yang mana? Kereta barang, Pak. Kereta barang. Ya. Saat ini PT Kereta Api Indonesia (KAI) masih berusaha melakukan perbaikan rel 200 meter yang rusak serta mengangkut gerbong kereta barang. Jalur selatan kereta api untuk sementara dialihkan ke jalur utara. Dari Garut, Jawa Barat, koresponden Asep Juharyono melaporkan. Pemirsa, setelah menjalani operasi pembedahan usus besar Minggu malam, kondisi mantan Presiden Soeharto hari ini telah membaik. Tim dokter kepresidenan menjelaskan, usai operasi selama 3 jam mulai pukul 21.20 Minggu malam, Soeharto sudah sadarkan diri. Soeharto bisa berbicara meski terbata-bata dan tidak mengalami pendarahan pasca operasi. Namun tim dokter mengatakan mereka harus memantau kondisi Soeharto secara intensif karena masih menghadapi masa krisis dalam sepekan mendatang. Selama masa krisis ini, Soeharto tidak diizinkan menerima tamu selain keluarga agar pemulihan kesehatan optimal. Meski dilarang menerima tamu, sejumlah pejabat tetap datang menjenguk, termasuk Wakil Ketua DPR Zainal Ma'arif. Tidak hanya itu, Zainal Ma'arif telah mengirim surat usulan kepada Jaksa Agung agar menghentikan proses pemeriksaan Soeharto atas kasus korupsi di 7 yayasan yang dipimpin mantan presiden itu. Zainal bahkan menganjurkan Jaksa Agung menjenguk Soeharto. Mestinya dalam kondisi Pak Harto yang sudah usia hampir 85, 8 Juni yang akan datang, apa masih wajar gitu kalau kemudian diperlakukan seolah-olah sekarang itu masih bersalah saja, sehingga menjelang akhir hayat beliau masih harus menanggung beban seolah-olah masih sebagai orang terhukum. Apa enak kalau. Sementara itu, Jaksa Agung Abdurrahman Saleh menegaskan pengobatan yang dijalani oleh mantan Presiden Soeharto tidak ada kaitannya dengan upaya pemeriksaan oleh Kejaksaan Agung. Rahman hanya mendoakan agar Soeharto lekas sembuh. Ya, sekarang menurut saya yang paling baik dalam situasi begini kita doakanlah supaya Bapak Soeharto lekas sembuh. Ya, baru nanti kita bicara itu. Kalau tidak kan nanti orang bilang wah tega-teganya gitu. Makanya saya lebih suka berdoa sekarang. PKB menuding kerusuhan terkait Pilkada Tuban merupakan rekayasa dan telah direncanakan. Selengkapnya setelah pariwara berikut ini, tetaplah di Seputar Indonesia. Pemirsa, setelah Golkar, kini giliran PKB menuding kerusuhan terkait Pilkada Tuban merupakan rekayasa dan telah direncanakan dengan sangat rapi. Kesimpulan itu diungkapkan hari ini oleh Wakil Ketua DPW PKB Jawa Timur, Masud Adnan. Menurut tim investigasi PKB, dari rekaman video dan data di lapangan disimpulkan pembakaran fasilitas pemerintah dan fasilitas pribadi Bupati Tuban terpilih terjadi hampir bersamaan dengan pola aksi yang sama. Sejumlah orang bercadar yang diidentifikasi sebagai provokator masuk ke tengah masa pengunjuk rasa dan memulai pengrusakan serta pembakaran. Namun DPW PKB Jawa Timur tidak mengungkap siapa provokator yang dimaksud. Hasil temuan mereka akan diserahkan kepada pihak terkait, diantaranya pengurus DPP PKB dan polisi. Salah satu temuan tim PKB adalah kesaksian seorang karyawan Hotel Mustika. Ia mengaku sebelum kerusuhan, hotel milik suami Bupati terpilih Heni Relawati ini telah kosong dan tidak menerima tamu. Kita mendapat laporan atau penuturan dari salah satu karyawan di hotel tersebut
bahwa sebelum terjadi proses pembakaran itu tidak ada tamu sebetulnya, ada hanya 5 itu kan, dan itu sudah keluar sebelumnya. Ada indikasi bahwa itu dievakuasi sebelum kejadian, Pak? Sangat mungkin itu. Dalam berita terkait, kubu Henny Relawati yang dinyatakan sebagai pemenang Pilkada Tuban membantah tudingan adanya kecurangan dalam pelaksanaan pilkada. Menurut Sekretaris Tim Sukses Henny Relawati, Marwan, pelaksanaan Pilkada Tuban 27 April lalu sudah sesuai aturan dan mekanisme yang ada, termasuk pengiriman saksi di setiap TPS. Sementara itu, Ketua KPUD Tuban, Sumito Karmani, membantah bersikap tidak adil. Karmani mengatakan ia tidak dapat menyerahkan daftar pemilihan seperti yang diminta kubu Nur Nahar Hussein Gochop karena tidak ada keharusan KPUD melakukannya. Kita beralih ke informasi dari Merapi. Pemirsa, material guguran lava pijar puncak Gunung Merapi hari ini sudah melompati kubangan di pelataran Gendol menuju ke arah tenggara ke perbatasan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Klaten. Sementara kubah baru terus mengeluarkan magma dengan kapasitas 100 hingga 150.000 meter kubik per hari. Hari Senin mengeluarkan material guguran lava pijar mencapai 1,2 juta meter kubik dan sudah melompati kubangan di pelataran Gendol. Hasil pantauan Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunung Apian (BPPTK) menunjukkan Gendol sendiri hanya mampu menampung sekitar 1 juta meter kubik lava pijar. Bila material lava pijar terus muncul, maka lava akan ambrol dan mendatangkan awan panas. Akibatnya, tumpukan material di kubangan pelataran Gendol menjadi jalur guguran lava pijar yang keluar dari kubah baru. Kasih Gunung Merapi BPPTK Subandrio mengatakan, sampai sekarang jarak luncur guguran lava pijar baru mencapai sekitar 250 meter. Sebelum terjadi awan panas itu akan diawali dengan guguran lava pijar yang kontinu dan sudah masuk ke lereng-lereng. Tetapi sejauh ini berdasarkan pengamatan kami dari berbagai arah itu belum ada guguran lava pijar yang mencapai lereng-lereng Merapi. Sementara kubah baru yang berada di sisi utara bentukan 26 April lalu terus tumbuh sekitar 100 hingga 150.000 meter kubik per hari. Sedangkan di sisi timur laut terdapat kubah mati. Dan di sisi barat terdapat puncak Garuda dan kubah bentukan tahun 1997. Akibatnya guguran lava pijar mengarah ke segala penjuru meski masih dominan ke tenggara. Karena itu, Subandrio menghimbau masyarakat di lereng Gunung Merapi di segala arah harus tetap waspada. Demikian Sigit Purwita dan Budi Utomo melaporkan. Pemirsa, salah satu juru kunci Gunung Merapi, Mbah Marijan, hingga hari ini belum juga bersedia mengungsi. Hari ini Mbah Marijan mendapat tamu istimewa, yakni Yeni Abdurrahman Wahid, yang bertindak sebagai utusan khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Utusan khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Yeni Wahid, Senin siang mengunjungi salah satu juru kunci Gunung Merapi, Mbah Marijan. Tujuan kunjungan ini adalah untuk mengetahui langsung pandangan tokoh yang dijadikan panutan oleh warga di sekitar Merapi, hingga mereka enggan mengungsi sebelum Mbah Marijan mengungsi. Menurut Mbah Marijan, akhir-akhir ini banyak pihak yang memperkirakan kapan Gunung Merapi meletus. Perakiraan seperti itu menurut Mbah Marijan sama dengan mendahului Yang Maha Kuasa. Masalahnya banyak pihak khawatir kekerasan hati Mbah Marijan untuk tidak mengungsi dapat membahayakan banyak warga bila Merapi benar-benar meletus. Namun Mbah Marijan punya argumentasi sendiri. Menurut Mbah Marijan, masyarakat harus berserah diri kepada Yang Maha Kuasa serta memperbanyak berdoa kepada Sang Pencipta. Namun Yeni mengatakan masyarakat harus mengikuti Pemda setempat agar segera mengungsi ke pos-pos yang lebih aman. Yeni berjanji akan menindaklanjuti keengganan warga yang takut harta bendanya hilang di pengungsian. Nah, itu problem besar karena memang butuh koordinasi dari semua, termasuk dari warga sendiri, sehingga ada kerjasama baik pengamanan desa, pengamanan yang bisa berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa aset-aset itu tidak diambil atau tidak dicuri. Ini memang problem besar. Ternak bagaimana ya untuk mengamankan.
Kondisi terakhir mengenai Gunung Merapi ini akan disampaikan Yeni kepada Presiden Yudhoyono. Tim Liputan RCTI melaporkan. Pemirsa, 2 mahasiswa ditangkap polisi karena beradegan mesum dan diedarkan di telepon genggam. Tetaplah di Seputar Indonesia. Pemirsa, 2 jaksa masing-masing Cecep Sunarto dan Burju Roni membantah telah menerima uang sebesar 550 juta rupiah dari Aan Hadi terkait kasus penyuapan oleh mantan Dirut Jamsostek Ahmad Junaidi. Usai dikonfrontir dengan Aan di Gedung Jamwas Kejaksaan Agung, kuasa hukum Aan Adnan Dwi Nasution mengatakan kedua jaksa mengaku tidak mengenal Aan dan tidak pernah menerima uang sebesar yang dituduhkan. Namun, Aan sendiri mengaku yakin telah menyerahkan uang tersebut pada kedua jaksa muda untuk memuluskan sidang mantan Direktur Jamsostek Ahmad Junaidi yang terkait kasus korupsi. Di samping 2 jaksa tersebut, konfrontasi hari ini juga mempertemukan Aan dengan 3 jaksa lainnya yang menangani kasus Ahmad Junaidi. Namun ketiganya dinyatakan tidak terlibat. Sedang Aan mengaku mendapat nomor telepon 2 jaksa muda dari Kenti, pegawai kejaksaan di Kejari. Pemirsa, jajaran Polda Kalimantan Timur berhasil mengamankan 2 mahasiswa pemeran adegan mesum yang akhir-akhir ini marak beredar dalam handphone warga Samarinda. Kedua mahasiswa berinisial SR, 20 tahun, mahasiswi semester 2 perguruan tinggi negeri di Samarinda, dan AL, 22 tahun, mahasiswa semester 4 perguruan tinggi swasta di kota tersebut. Video porno yang direkam kedua mahasiswa berdurasi 3 menit dan 26 detik. Namun keduanya hanya mengakui berperan pada adegan pertama dalam video porno tersebut. Keduanya mengaku pengambilan gambar tersebut hanya untuk keperluan pribadi. Polisi kini tengah mengejar 2 tersangka lainnya. Polisi juga mengejar seorang tersangka lain yang diduga sebagai editor dan penyebar adegan mesum tersebut. Pasien operasi rekonstruksi wajah Siti Nurjazila alias Lisa siang tadi menandatangani berita acara pemeriksaan atau BAP suaminya Mulyono atas kasus kekerasan dalam rumah tangga dan penganiayaan yang membuat wajahnya rusak total. Penandatanganan BAP dilakukan Lisa di Gedung Bedah Pusat Terpadu RSU Dr. Sutomo Surabaya didampingi tim dokter dan kuasa hukum rumah sakit serta Kasat Reskrim Polwiltabes Surabaya AKBP Mujiono. Dalam waktu dekat, polisi akan memeriksa beberapa saksi tambahan berdasarkan keterangan Lisa dalam BAP. Dalam BAP, Lisa menjawab 24 pertanyaan yang diajukan tim penyidik. Sejauh ini Mulyono adalah tersangka tunggal dalam kasus penganiayaan Lisa. Mulyono kini berstatus tahanan Mapolwiltabes Surabaya. Menurut juru bicara tim dokter bedah plastik, Dr. David Perdana Kusuma, kondisi Lisa saat ini sangat stabil. Tim dokter tengah menyusun rencana operasi rekonstruksi wajah lanjutan bulan Juni mendatang. M. Rahman dan Chris John mendapat penghargaan Satya Lencana. Nantikan laporan selengkapnya, tetaplah di Seputar Indonesia. Pemirsa, petinju M. Rahman dan Chris John mendapat penghargaan Satya Lencana Wirakarya dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Penghargaan ini diberikan atas prestasi mereka yang berhasil mendapat gelar tinju dunia. Tidak pernah terbayang oleh M. Rahman bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Wapres Yusuf Kala, dan para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu. Senin siang di sela-sela rapat kabinet, Presiden Yudhoyono menyempatkan diri menerima M. Rahman yang didampingi mantan petinju nasional Samsul Anwar Harahap. Saya merasa tersanjung sekali dan sangat berterima kasih bisa hadir di Istana Negara ini. Dan saya pun berterima kasih kepada Bapak Presiden RI dan Bapak Wakil Presiden Menpora yang telah menerima kami di Istana Negara ini. Rahman juga mendapat penghargaan Satya Lencana Wirakarya dari Presiden atas prestasinya mempertahankan gelar juara tinju dunia kelas terbang mini versi IBF. Presiden juga memberikan penghargaan yang sama untuk Chris John, petinju pemegang gelar juara tinju dunia kelas bulu versi WBA. Namun Chris John tidak dapat hadir karena masih menjalani latihan di Perth, Australia. Ya Allah, bangga
Kami berterima kasih rakyat Indonesia kepada Saudara M. Rahman dan Saudara Chris John. Mudah-mudahan menambah motivasi bangkitan kembali olahraga di tanah air, bukan hanya tinju harapan kita, tapi olahraga yang lain. Presiden Yudhoyono meminta Menteri Pemuda dan Olahraga Adi Aksa Daud untuk menyerahkan penghargaan untuk Chris John. Ain Fikri dan Agus Priyanto melaporkan. Pemirsa, berakhir sudah Seputar Indonesia hari ini. Selamat sore, sampai jumpa.